insyaallah berakhir bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah pemirsa TV One dimanapun Anda berada dan ibu-ibu semuanya sudah hadir di sini. Alhamdulillah kita bertemu lagi di acara kesayangan kita di rumah Mama Dede. Cerah-cerah semua nih, Tadi pinky-pinky. pas awal pas sebelum kita nyanyi mulai ya kan. Ada ke sini, kelas ke sini ya. Ada ke sini, ada ke sini. Ibunya kan salah tuh, sama ibu. Salah. Ini kan ini Ipe salah misalkan ini. Nah, salah Ipe ke sini. Nih. Oh, nanti salah. Ada juga yang ini. Iya. Udah tahu salah. Yang kesana kesini dia sendiri tetap aja berdoa amat kesini aja. Nggak mau ngikut. Nggak mau ngikut temennya nggak ibu. mau kompak bodoh gue. Yang penting beda, berani beda. Karena TV One memang beda. Iya. Ada juga tadi, Mama mana nih? Oh, gitu bingung Mas Bedu. Sini deh, Nabawi. Kenapa nih? Tadi kan jalan keluar, ya kan? Ketemu calon suaminya Ipe. Si dia. Oh, Pian. masa sih? Sama cewek ya? Bener. Masa sih? Ah, bohong nih, jangan kayak gitu. Ceweknya lebih cakep lagi dari Ipe. Ya Allah. Wah, jangan ngomporin begitu Mas Bedu. Masa sih orang dia setia sama Ipe, kita udah bayar gedung, udah bayar organ tunggal. Bayar organ tunggal. Masa sih dia mau selingkuhin Ipa? Iya namanya namanya kan laki-laki kan aku nggak ada yang tahu ya. Laki-laki itu bisa aja dia belok di tengah jalan. Itu sedih. Gitu dong. Jangan seneng. Iya. Lu, calon suaminya selingkuh dia seneng. Seneng banget. Nangis Pak. Girang. Mohon maaf nih nangis tadi. Nangis. Masa nangis gitu? Kayak segomo. Emang gitu Mas. Parah banget nih dia nih. Kurang apa sih aku? Aku kan udah cantik. Udah sukses. Aku baru beli motor. Beli kulkas. Baru beli AC di kontrakan udah ditinggalin. Lu beli motor, beli kulkas, beli AC. Mau kawin apa mau buat hadiah kuis? Ya Allah Mas Bedu, aku sedih banget Mas Bedu. Atau jangan-jangan bohong nih Mas Bedu. Enggak bohong. Provokator IPA nih. Provokator, aku lihat apa yang aku nggak lihat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Coba pikirin lagi deh, Pe. Yakin gak sama Dian? Kunaon Ipe? Waalaikumsalam, Mang. Ini mah Mas Bedu sama kakak-kakak Nabawi lihat calon suami IPA selingkuh. Di mana? Di mana? Ayo. Ayo di mana ayo? Katanya lihat di depan mah jalan sama cewek Maaf, lain. pertanyaannya, emang Bedu sama Nabawi udah kenal yang calon lakinya dia? Belum, Mang. Iya. Alah, udah nangis aja dong, baru segitu. Cowok masih banyak gede-gede. Iya. Oh ya belum kenal ya Maya. Belum kenal gimana? Oh Aneh IPA. lu mah. Bener-bener Ipa takut tahu kehilangan banget. banget, Mbah. Emang seberapa besar sih cinta kamu sama calon suami kamu nanti? Seperti kuku, besar kuku sih sebenarnya. Sebesar kuku mah Sebesar kecil kuku, dong. Kecil, tapi tidak ada habisnya. Patah, tumbuh, patah, Patah, tumbuh, tumbuh, patah, patah, tumbuh. tumbuh, gitu. Kalau Selalu kukunya tumbuh. cantengan gimana tuh? Iya ya, ada centengan ya. Tapi Nih, tetap tumbuh. sebentar dulu. Kalau dengar kabar, Iya. jangan langsung diterima. Iya mah. Karena kata Allah, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Yang Allah ciptakan nggak sia-sia. Mata kanan kiri, telinga kanan kiri, hidung kanan kiri, tangan kanan kiri, kaki kanan kiri, mulut di tengah. Ini baru sebelah kiri doang. Ini belum kedengaran, langsung sedih. Rugi. Rugi. Mudah termakan isu kamu orangnya. Mas Bedu yang ini provokator-provokator. Ya, lu juga pakai percaya. Apalagi yang salah kan. Provokator, emang aku pejabat. Ipa hatinya Provokator, lembek mah kayak agar-agar. KPK. Tapi Bandung kali. Makanya jangan mudah termakan isu. Sebelum kamu cross check dulu beritanya bener apa enggak. Makanya lihat di dalam surat Al-Hujurat ayat Iya. 6. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Hai orang yang beriman, kalau datang seorang fasik membawa kabar kepada kalian, jangan percaya,
tabayun. Tabayun itu cek and recheck. Baru kedengeran sebelah sini, jangan komentar, dengar sebelah sini. Baru kelihatan sebelah sini, jangan komentar, dengar sebelah sini. Lihat sebelah sini. Baru keraba yang ini, jangan komentar, raba. Jadi lihat kanan kiri, dengar kanan kiri, raba kanan kiri, langkahin kanan kiri, baru komentar. Oh. Ya. Jadi begitu. Begitu. Artinya nih 25 nih, provokator. Parah. Iya, mah. Bedu sih sebenarnya bukan provokator, mah. Bedu hanya menguji bagaimana IP merespon berita yang belum tentu benar. Nah, itu dia. Kan kualitas orang tuh dilihat dari bagaimana dia merespon sebuah masalah Berarti gitu loh, mah. emosinya tinggi. Emosi tinggi. Maaf dalam tanda kutip. Maaf, jangan marah ya, Pe. Jangan marah, Nggak Pe. marah, mah. Artinya Ipeh belum jadi orang takwa. Orang takwa dalam Ali Imran 134, wal kadhiminal ghaib, kendalikan hawa nafsu. Oh, Kendalikan. Kendalikan. Orang yang kuat bukan orang yang bisa membanting lawannya. Orang yang kuat yaitu orang yang bisa mengendalikan hawa nafsunya. Orang yang baik bukan orang yang tidak pernah berbuat salah, tapi dia pernah berbuat salah, tapi mau memperbaiki kesalahan yang dia lakukan. Ya udah. Jadi Ipah jangan terlalu percaya. Oke. Iya mah Ipa orangnya soalnya ini mah suka langsung masuk gitu. Ah masa sih Nah masa itu sih. robah. Itu robah. Itu merugikan diri sendiri. Tidak sedikit di masyarakat kita, boleh jadi keluarga kita, boleh jadi teman dekat kita. Ngomporin, manas-manasin. Makanya Allah Maha Adil, ya Allah. Jangan langsung ditelan saja oleh kita, tapi dipikirkan benar salahnya, cek dulu benar nggak. Wong Bedu aja belum pernah ketemu calon laki IP. Agus Asror Iya. Among juga Ajis belum pernah ketemu calon laki IP. bener. Gimana mau lihat dia bawa cewek? Iya ya Maya. Iya. Lu. Ya udah nanti Pak kenalin deh. Nanti laporin ya kalau ada ya. Ah, Siapa tahu. berharap gitu lo laki lo selingkuh. Iya enggak mah. Masih bilang. Ya udah, mah, mungkin sekalian aja, mah, buat Bedu, buat IP juga biar dikasih tahu, mah, bagaimana provokator itu dalam Islam itu sebenarnya seperti apa sih, mah? Silakan. Dalam Mah. Islam, Iya. provokator itu namanya tahris. Orang yang suka mengadu domba. Orang yang provokator, yang namanya tahris itu, dia berusaha untuk menghancurkan hubungan seseorang. Dia melihat ada orang mesra bersahabat. Kemudian dia tidak suka dengan persahabatan mereka. Masukkanlah kalimat-kalimat yang ngomporin, yang manas-manasin, biar persatuan mereka ini pecah. Persahabatan mereka hancur. Atau rumah tangga mereka rusak. Atau kita lihat ada orang rumah tangganya, adik kakaknya akur semua. Setan tidak akan tinggal diam. Melalui siapapun pasti akan mereka hancurkan. Coba Anda lihat. Sekarang. Yang namanya iblis singgasananya di atas air. Di atas lautan. Raja iblis ini nyuruh tentara-tentaranya. Hayo kalian ke daerah sana. Barangkali begitu kalau kita mah. Dibagi kekuasaannya ke daerah sana, daerah sana. Coba. Mereka manusia itu goda dengan berbagai cara kalian. Lapor ini. Lapor ini. Oh biasa. Lapor ini. Oh biasa. Lapor sekian banyak. Iblis yang satu belum pulang-pulang, lama banget. Kemana nih? Terlambat dia datang. Raja iblis nanya, kok kamu bisa terlambat? Saya meninggalkan mereka. Baru saja makanya terlambat. Lama banget dah. Memisahkan suami istri. Setelah suami istrinya berantem, mereka akan berpisah. Yakin bahwa mereka benar terpisah, digoda oleh saya. Baru saya kesini. Raja iblis tepok. Kamu yang paling hebat. Kan provokator. Suami istri lagi mesra-mesra, ada aja alasan. Coba Anda lihat di masyarakat kita, jangan-jangan diri kita, jangan-jangan keluarga kita. Kakak adik mesra, ada aja percik keributan. Ini digodain oleh iblis. Sementara yang namanya iblis itu menghancurkan orang yang rumah tangga, menghancurkan sebuah persahabatan, menghancurkan orang yang bermesra, dihancurkan dengan provokasi. Dengan tahris tadi. Begitu besarnya dosa mereka. Sampai Rasulullah lagi jalan. Melewati dua kuburan. Rasul bilang sama para sahabat. Ini dua-dua kuburan orangnya diazab kubur. Tahukah kalian apa dosa mereka? Kata para sahabat. Wallahu alam.
hanya Allah dan engkau yang tahu apa dosa mereka. Rasul pun bersabda, yang satu tukang ngadu domba, provokasi tadi, ngadu domba orang, yang satu pipisnya nggak cebok. Maaf, ini kelihatannya ringan, alah, pipis doang. Kalau lelaki til dicintruk, cintruk apa sih namanya? Disentil. Oh, disentil. Seperti itu. Kelihatannya tidak seberapa. Tapi justru orang yang seperti ini Rasul bersabda mereka dapat ajab di alam kubur. Makanya istinja pun dalam ilmu fikih diajarkan. Bagaimana kita beristinja. Kalau ketemu air pakai air. Kalau air nggak ada boleh pakai benda kesat. Misalnya batu atau tisu dan seterusnya. Saking wajibnya kita beristinja. Jangan kemana-mana kita bawa najis. Diajab kubur. Begitu pula kuburan yang satu orang yang tukang ngadu domba. Yang suka ngomporin orang. Bisa juga dikatakan orang munafik. Anda silahkan lihat dalam Al-Baqarah ayat 8. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Mereka mengatakan saya beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, padahal mereka tidak beriman. Kenapa? Nipu Allah. Yuhadi'una Allah walladina amanu wa ma yahdauna illa anfusahum wa ma yas'urun. Mereka menipu Allah, menipu orang-orang beriman. Padahal sebetulnya mereka tidak menipu Allah, tidak menipu orang beriman, mereka menipu diri mereka sendiri. Nih orang munafik, orang provokasi, tukang provokator orang, ngadu domba orang biar pada ribut. Ternyata maaf dalam tanda kutip, banyak sekali di masyarakat kita. Jangan-jangan kita manasin orang. Tadi seperti yang Bedu sama Agus lakukan dengan teman-temannya. Pak, coba lo ngebonceng cewek orang. Padahal mah kenal juga kagak. Ketemu juga belum. Yang penting ipah panas. Kemudian ribut dengan calon suaminya. Tidak jadi nikah. Ini kerjaan orang yang provokasi. Ngadu domba orang. Hati-hati. Kalau dia dalam sebuah keluarga, keluarga akan hancur. Kalau dia di sebuah komunitas RT RW akan hancur. Dia ada di pengajian, pengajian akan hancur. Kalau orang ini ada sebuah negara, negara akan hancur diadu domba, hati-hati. Rasul bersabda, orang yang suka provokasi, orang yang tahris itu adalah racun berbisa. Masya Allah. Kalau racun, orang mati nggak kena racun? Mati. Orang mabok nggak kena racun? Mati. Ini dia. Kalau Anda terlalu banyak memprovokasi orang, menghancurkan orang lain, meracuni orang lain, orang percaya dengan apa yang kalian katakan, sebetulnya tidak terjadi, hancurlah semua. Habis kepercayaan. Makanya jauhkan provokasi, jauhkan tahris, karena ini racun yang akan menghancurkan persatuan dan kesatuan kita semua. Nauzubillah min dzalik. Nauzubillah. Nauzubillah min dzalik. Baik, Ma. Jauhkan provokasi, jauhkan tahris, ya. Karena ini akan menghancurkan kita semua. Tapi jamaah, jangan jauhkan Anda dari layar televisi Anda, karena kami akan segera kembali lagi. Untuk itu tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dede. Ya, kita kembali lagi di Rumah Mama Dede. Mah, berbicara soal provokator, Ipa sendiri pernah mengalaminya gitu kan. Di sosial media waktu itu ada satu kasus pembulian. Terus tuh viral tuh mah. Terus Ipa ikut merepost video itu, Ipa sebarkan juga. Wah parah nih, orang nih membuli-buli gini-gini. Ternyata kasus itu salah mah. Jadi korbannya juga salah, jadi Ipa kayak, aduh bagaimana ini? Padahal Ipa udah sebarin juga gitu. Itulah kenapa jangan terlalu cepat kita menanggapi sesuatu. Pikirkan dulu dalam-dalam, cek dulu bener nggak, langsung merepost aja. Justru kalau itu dalam Al-Hujurat yang ayat 6 tadi, kalau Ipeh langsung merepost, di-share kemana-mana, ya, itu merugikan orang kan? Iya betul, Ma. Iya, itu yang dilarang dalam Islam. Iya, Ma. Makanya Allah berfirman dalam ayat tadi, kata Allah, cek dulu, bener apa salah. Tadi kan Allah bilang, dengar kanan, jangan komentar, dengar kiri, baru komentar. Lihat sebelah kanan, jangan komentar. Lihat sebelah kiri. Ipah baru dengar sebelah, langsung
dibagi ke orang. Itu dia merugikan orang, kata Allah dalam Al-Hujurat ayat 6. Kasihan tuh orang kan. Iya mah, karena itu kasus tuh banyak gitu mah yang pro ke korbannya. Jadi Pak udah pikir-pikir ini benar atau enggak, Ipa benar atau enggak. Tapi ternyata artis ikut-ikut semua mah sama kasus itu, mendukung segala macam. Oh berarti ini benar, Ipa merepost mah ternyata salah. Itu yang salah. Jangan mau artis kayak mau siapa, kalau salah masalah. Iya, Ini permasalahannya, nggak bisa bila dia artis, dia pejabat, nggak bisa. Mau artis bisa salah, pejabat bisa salah, guru juga bisa salah. Makanya langsung kita cek and recheck, bener apa salah. Itu yang benar kata Quran. Iya mah. Kayak ini mah, masuk lagi ke yang namanya ujaran kebencian. Ya. Kan sekarang banyak banget nih mah, ada apalagi terutama di media sosial ya. Ketika kita melihat ada sosok public figure yang dianggap dicap sebagai orang yang melakukan perilaku sosial tidak baik, misalkan dianggap pelakor lah bilang begitu. Kemudian dia benci sama si public itu, dia mengajak orang lain untuk benci itu. Apakah kita harus benci juga atau supaya kita nggak terprovokasi? Jangan, tidak boleh. Kalau Anda ikut benci sama gilanya, nggak ada yang benar, salah. Nah. Ada orang berbuat sesuatu yang salah. Kan maaf, sekarang nggak usah jauh-jauh. Jangankan orang lain. Misalnya, mama sebagai orang tua. Melihat anak mama dengan istrinya misalnya berantem. Mama nggak bisa langsung masuk. Panggil dulu satu anak mama. Panggil mantu mama. Apa sih masalahnya? Apa penyebabnya? Tidak bakal ada asap kalau nggak ada api. Iya, betul. Kalau langsung tadi begitu, ya salah. Nggak bisa. Ada orang yang dirugikan. Mah, dalam Islam kan juga diajarkan untuk kita tuh mendamaikan muslim yang bermusuhan ya kan ya mah, supaya tidak terprovokasi untuk lebih jauh lagi permusuhannya. Nah, ini ketika tadinya awalnya berseberangan, mungkin secara pandangan, secara argumentasi, kan, secara politik, kemudian bersatu lagi nih mah, berdamai sesama muslim. Ada aja ya pihak yang nggak suka. Itu bagaimana terhadap pihak yang nggak suka ada orang berdamai gitu? Coba lihat di dalam surat Al-Hujurat ayat 10. Innamal mu'minuna ihwatun fa'aslihu bainahum. Orang yang beriman bersaudara, damaikan. Kalau yang bertikai di antara mereka, kita ini bersaudara, kita ini keluarga. Ada yang ribut, berantem, damaiin. Makanya bohong itu dilarang dalam agama, kecuali 3. Satu di antaranya mendamaikan orang yang bertikai. Saking besarnya pahala mendamaikan orang yang bertikai. Rasul bertanya para sahabat, mau nggak kalian melakukan suatu perbuatan yang bisa memadai nilainya dengan sholat, dengan puasa, dengan zakat? Sahabat bilang, mau ya Rasulullah. Kalian damaikan orang yang bertikai. Di kita mah dikomporin. Laki lo ngomong begini. Panas tuh bini. Ngomong lagi ke bininya. Ngomong lagi ke suaminya. Istri kamu ngomong ini. Panas dia. Yang nggak niat cerai, jadi cerai. Itu setan. Sering terjadi tuh mah. Bahkan di keluarga. Misalkan, pokoknya jangan bilang sama laki lu ya gini-gini. Dia cerita, iya. Pas kira ketemu lakinya, gue sih, tapi lu jangan bilang lagi ke bini lu ya. Ini gue disampaikan. Jadi begitu aja terus yang mah. provokator tuh. Di mana-mana ada. Makanya kita harus hati-hati. Jangan langsung ditelan, dicerna dulu. Wajarkah dia ngomong begitu? Wajar nggak dia berlaku seperti itu? Kan kita tahu kelakuan dia. Ini yang harus kita hati-hati. Zaman sekarang betapa banyak provokator dalam semua lini. Dari paling atas keluarga sampai tingkat negara, tidak sedikit. Inilah yang akan menghancurkan kita. Makanya kita hati-hati, kita keluarga. Jangan kalau ada orang berantem dipanasin, tapi diakurin. Bedu, salam dari Ipeh ya. Iya Pak. Padahal mah enggak. Enggak, benar. Ipeh salam dari Bedu ya. Iya mah. Padahal mah enggak, biar Iya, akur. benar. Ini boleh. Walaupun bohong dilarang, untuk mengakurkan diperbolehkan. Gitu. Mah, kita boleh nggak sih mah? Kan provokator itu manas-manasin ya. Kita boleh nggak manas-manasin orang biar rajin kerja gitu mah? Motivasi itu namanya. Itu namanya motivasi. Kalau Bukan kita kompor-komporin panas-panas. ya, kerja. Itu kan panas tapi mah. Ini sama ada kompor sama panasnya itu disamain mah. Yang Ya. ada panasnya. Ya, Oh, iya. itu Ya namanya Allah, memotivasi. Oh, itu motivasi. Beda istilah. Beda istilah. Beda istilah. Kalau biar orang maju, biar orang bangkit, itu misalnya, kalau mau jadi bini, lu belajar dandan yang rapi. Iya, Mah. Servis laki lu yang bener ya. Iya, Mah. Coba senyum yang manis. Ih, Bisa masak nggak kamu? bisa mah.
Jangan sampai laki lu tiap pulang dibawain nasi padang, beliin, dibalain pecel. Itu salah. Bisa masak Ipe? Bisa mah mie instan. Lu masak air yang sampai angus tekonya? Hati-hati, kamu kalau cuma bisa masak mie instan, takutnya usia pernikahan kamu instan. Ya Allah, jangan Mas Bedu. Makanya. Itu seandainya. Oh, ya. Tapi sekarang kan pasti ada nih, hampir saya yakin Jama juga pernah menemukan sosok-sosok yang di lingkungannya nih, di wilayahnya nih, entah di RT, di RW-nya. Ada aja nih, satu orang yang kalau datang tuh seolah-olah nggak sedang memprovokasi. Cuman, Mama Dede, mohon maaf nih ya, Ma. Ini bukannya ini ya, Ma. Ada. Nah, itu Mas, si orang itu, ini mohon maaf nih, Ma ya. Bukannya kita mau ngomong, kita bukannya apa nih, Ma ya. Selalu ada kata mohon maaf. Tapi sorry ya, gue ngebedengerin omongan lo. Nah. Gue masih banyak urusan. Selesai. Nah gitu caranya, Ma ya? Tegas cara menghadapinya gitu ya, Ma kayak ya? saya. Ada orang nenek, lu ngomongin orang kayak lu bener aja. Gituin, gue pikirin. Ada urusan, ngambek nggak apa-apa. Nggak sama dia juga makan punya duit gue. Jadi kita berarti kalau... Iya kan? Iya, Ma. Kalau mama tegas-tegasan tanya sama anak-anak. Datang nih, Ma, misalkan yang biasa nih, Ma, datang. Nah, datang nih, jalan nih, datang ke rumah Mama nih. Biasa kan selalu ada kayak gitu kan, datang nih. Ketok pintu nih, Ma. Ya. Nggak ada itu. Keyboardnya diganti. Nggak kompak. Kodenya kurang awal. Kodenya kurang. Iya. Iya, nah akhirnya kita dapat jawaban dari Mama. Langsung aja kita tegas. Langsung. Memberhentikan pembicaraan yang mengarah ke arah provokasi. Itu yang Mama lakukan. Makanya Mama suka gue ngomong, nggak suka gue ngomong, makanya nggak jerawatan. Oh iya. Ada yang dipendam kan? Mama nggak pakai krim Korea, krim apa enggak? Nggak pernah ke Korea. Ke Korea. Ke Korea sering ya. Jadi maaf Ibu dan pemirsa, mendingan kayak saya tegas-tegasan. Suka gue ngomong, nggak suka gue ngomong, nggak ada urusan. Yang penting udah gue bilang. Ada orang datang, ngomongin ini. Maaf ya, lu datang ke sini ngomongin orang, dosa, sono pulang. Gue mau tidur. Dia tahu jadwal Mama padat. Gue tidur daripada ngedengerin dia ngoceh. Iya, ntar dia kalau Mama usir, ntar dia malah ngomong ke tempat lain, Mah. Bodoh amat. Gak ada urusan. Gak mau nasehatin dulu tuh, Mah. Kapan mamanya capek baru pulang? Oh, iya, Mah. Gue dari malam belum tidur. Iya, Mah. Takutnya daripada dia menyebar virus-virus itu, Mama tangkal dari sekarang. Lu jangan ngomongin orang yang punya bakat tukang ngarumpi, tukang provokator, tukang tahris ini, dia bukan pandang siapa dia, tapi kemanapun dia akan ngoceh. Selalu menebar virus-virus. Selalu itu, makanya tadi Mama bilang, Rasul mengatakan tahris itu racun. Dimanapun dia berada, habislah orang. Jadi bisa menyebar ya, kena racun ya, Ma? Karena bukan bisa menyebar, dia yang nyebarkan. Iya. Racun. Kemungkinan bisa berpotensi tetangga-tetangga ketularan gitu ya, Ma? Disebar sama dia. Makanya itulah, kalau kita dengerin orang, jangan langsung ditelan. Dicek dulu, benar apa salah. Oke. Gitu, cek and recheck dulu ya, Maya. Tapi ada tuh istilah perempuan kalau lagi ngumpul nih, wah nggak ada asupan hari ini nih. Gosip masuknya, mah. Itu perempuan yang nggak ngerti agama. Rombongan gue yang ada yang begitu. Bilang apa? Iya, Mas, siap. Nanti Ipa kasih tahu teman-teman Ipa. Bilang sama mereka, dosa tahu. Itu ibarat judul film tuh, Ma. Apa ya? Perempuan di tanah jahanam tuh. Kalau kita perempuan di Tanah Abang. Itulah kenapa dalam surat Al-Hujurat ayat 11, khusus perempuan oleh Allah dinasehatin. Ya ayyuhalladzina amanu la yasar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairam minhunna. Hai orang yang beriman, jangan satu kaum mengejek mengolok kaum yang lain. Boleh jadi yang diejek, yang diolok lebih baik daripada yang mengejek. Jangan kalian perempuan mengejek, menghina, mengolok perempuan lain. Boleh jadi perempuan yang diolok lebih baik daripada yang mengolok. Ini pertanyaan Ipah tadi. Kebanyakan perempuan begitu. Kita tahu agama, tahu hukum, tahu Allah Maha melihat. Iya, Ma. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Semua yang kita katakan disaksikan, dicatat oleh raqib dan atid. Jangan sembarangan ngomong, udah sekarang dah. Kiamat sudah semakin dekat. Tutup. Bahaya. Siap, Ma. Tuh, bahaya yang ngomongin orang, kalau orangnya dengar, salah paham, bisa ada provokasi, akhirnya terjadilah perselisihan, berantem lagi sama. Berantem ribut, itu bahaya, setan senang. Itu setan, ya. Makanya kan tadi, yang tadi di atas lautan itu, rajanya. Yang paling begitu, besar kemampuan. begitu dia bisa memecahkan suami istri yang tadinya bermesra, bercinta, ditepokin sama raja setan.
Iya. Kamu yang paling hebat. Tuh, Putri. jangan sampai ya Bu ya, kita ditepukin oleh raja setan karena kita berhasil digoda oleh setan, bercerai-berai karena provokasi dari setan. Nah, setelah ini saya provokasi Ibu untuk bertanya. Ya, Langsung saya kepada motivasi Mama Ibu untuk bertanya kepada Mama Dede tentang provokator. Siapkan pertanyaannya, masing-masing masing-masing majelis taklim perwakilan satu penanya. Untuk ya? bertanya, siap. Oke, sudah siap? Kita akan kembali lagi setelah ini. Jamaah, jangan kemana-mana. Tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dede. Insya Allah berakhir bahagia. Ya, alhamdulillah kita kembali lagi di rumah. Nah, sekarang waktunya untuk ibu-ibu bertanya langsung kepada Mama Dede soal provokator. Yang ada masalah soal provokator bisa langsung tanya sama Mama Dede. Tapi sebelum itu saya mau tes dulu nih semangatnya ibu-ibu. Bu, galau Bu? Nah, tuh kompak. Jangan banget. galau-galau Bu, karena segala kesulitan pasti ada kemudahan. Amin. Amin. Yuk langsung ada yang bertanya Ibu. Silakan Ibu Pinky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ada pink. Nama saya Ratu Futonah dari Majelis Taklim Al-Inayah As-Saadah, Komplek Makmur Jaya, Kelurahan Drangong, Ya Allah, Bu. alamat banyak amat. Mau ngirim surat Bu? Terus Bu? Kota Serang, Mah. Ya, Galau nih, Mah. ada apa Bu? Ini, Mah mau nanya, kalau provokator sama fitnah tuh sama nggak sih, Mah? Sama. Provokator tukang manas-manasin orang, ngadu domba. Orang yang memfitnah juga begitu. Difitnah, ngomong sana, ngomong sini. Bahkan Allah berfirman, al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah lebih jahat daripada pembunuhan. Coba, sama dengan tadi kan saya bilang racun. Rasul bilang yang namanya tahris itu adalah racun. Meracuni orang. Orang minta juga begitu. Dimasukkan terus biar orang percaya. Apa yang dia sampaikan. Biar orang tidak suka dengan dia. Biar orang hancur sama dia. Itu kenapa ada kedengkian. Ada kebencian. Ada ketidaksukaan dengan orang. Ada niat pengen menghancurkan dia. Pengen sampai dia jangan sampai ngalahin saya. Kalau perlu kebaikan rezeki dia berpindah ke saya. Kehebatan dia berpindah ke saya. Saking jahat-jahatnya provokator, fitnah, munafik itu sekelas. Gitu. Jelas, Siap. Bu? Terima kasih, Mah. Banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Makanya sampai ada yang bilang Bu, katanya fitnah itu kejam, kalau fitness ke gym. Bener Mas Bedu. Iya. Lu ke gym juga tetap aja lu citruk. Alah, ke gym. Mending mama nggak pernah ke gym. Iya, iya. Ada waktu ngebon macul. Ngebon. Ngebon, Ngebon aja ya bener. Ke kebun ya Bang, ngebon. Lebih apa? kuat itu. Nge-gym buat apa? Biar keringetan kan? Biar Macul ke kebun buat apa? Keringetan. keringetan ya iya. Mama tanya, ada hasilnya kalau habis nge-gym? Ada Iya. bunga yang numbuh nggak? Nggak ada Mas. Ning kita. Iya, Macul mupuk gantiin pot. Bunga kita dong. Kemarin saya juga kebun mah, ngebon juga. Domelin orang. Ya kebun orang. Salah. Silakan, jamaah Yuk selanjutnya. silahkan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lasmini dari Majelis Taklim Last Ar-Rahman, minute. Cakung Barat, Jakarta Timur. Lasmini ya Bu ya? Iya, Last mini. iya, Last mini. Musuhnya Mantili dong. iya. Galau nih, Ma. Ada apa Lasmini? Saya mau tanya, anak saya di rumah kelihatannya baik-baik saja. Nurut sama orang tua gitu. Tapi tetangga ada yang mengatakan anak saya usil gitu, suka nginin orang gitu. Pertanyaan Anda? Nah, saya tanya sama teman-temannya gitu, gimana anak saya di luaran tingkah lakunya. Teman-temannya bilang enggak, anak saya baik-baik saja gitu. Yang menjadi pertanyaan saya, orang tersebut itu termasuk provokasi bukan, Mah? Tidak. Saya tidak setuju kalau Lasmini mengatakan provokasi. Tidak mustahil di rumah anak kita manis karena takut sama ibunya. Boleh jadi dia kedua jajannya kurang. Boleh jadi di luar ada yang ngiming-ngimingin dia sesuatu. Saran saya, Anda bersyukur ada orang menyampaikan berita tadi.
Anda cari orang ketiga yang bisa ngawasin anak Anda, yang bisa dipercaya. Kalau Anda bisa, Anda sendiri naik ojek kek, pakai helm kek, nyamar kek, bener nggak? Berapa hari ikutin? Saya tidak bercanda. Tidak sedikit saya punya tetangga yang katanya anaknya di rumah manis, tapi di luar sangat jahat. Jangan Anda alamin anak saya baik. Belum tentu kalau saya ada orang kasih kabar begitu nggak marah, tapi bersyukur. Artinya orang lain perhatian sama kita. Kalau salah anak saya perbaiki. Kalau orang tadi salah biarin, nggak apa-apa. Bukan manasin kita, tapi agar kita semakin berhati-hati. Lihat dari sisi positifnya. Iya siap. Terima kasih, Ma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetangga saya juga seperti itu, Ma. Bilang-bilang ke saya, wah Musdalifah nih, kalau di dalam rumahnya manis, kalau di luar manis banget, mah. Kalau gitu Budu sekalian mau izin sama Mama ya sekalian, ini Budu mau menyampaikan sebuah kejujuran, Oke, informasi ya, Ma. Mangga. Informasi kesehatan. Nah, ini Budu sekarang nggak bohong nih, Ma. Wah, Nih, apa tuh Mas Bedu? apa? Ini Budu mau bagi-bagi, mau ngobrol-ngobrol sama jamaah, mau sekalian mau bagi-bagi informasi tentang kesehatan, nah, ya kan? Ibu-ibu, di sini ada nggak Bu yang suka ngerasain apa namanya tuh gejala lutut nyeri saat turun tangga atau naik tangga, pinggang kerasa sakit waktu sholat atau pas bangun sujud? Pernah nggak Bu ngalamin kayak gitu, Bu? Ibu, Bu. Iya, saya semua. Iya. Iya. Ya saya maklum, kita maklum Bu ya. Jadi memang itu namanya hati-hati Bu. Itu mungkin Ibu sedihnya mulai mengalami penurunan karena faktor hafal Ibu. Sudah sadar ya bahwa memang Ibu sudah menghadapi masa-masa itu Bu ya. Jadi bahayanya nih Bu kalau tidak diatasi sedini mungkin ini dapat menimbulkan rasa yang nggak nyaman gitu kan, terus nyeri dan kaku gitu Pak. Oh gitu, Ibu Ipa juga sering kayak gitu Mas Bedu, sering kaku, nyeri-nyeri gitu. Sering kayak gitu? Sering kayak gitu. Ibu-ibu juga sering kayak gitu kayak ibunya Ipa? Nggak usah khawatir Bu, nggak usah khawatir. Bedu ada solusinya buat ibu-ibu dan buat ibunya Ipa nih. Idi mantap. Nih ya, Bedu ada nih. Nah ini coba Ibu minum Hemaviton Joint Care Max. Wah, bagus banget ya produknya. Banget teh, Bu. Hemaviton Joint Care Max ini satu-satunya suplemen persendian yang menggunakan omega 3. Kalau selama ini masyarakat taunya omega 3 tuh punya banyak kebaikan. Ternyata omega 3 ini baik juga untuk persendian. Oh, gitu Mas Bedu. Tapi itu produknya udah halal apa belum, Mas? Ipe dan ibu-ibu tidak usah khawatir karena Hemaviton Joint Care Max ini sudah jelas kehalalannya karena telah mendapatkan sertifikat halal dari MUI. Ih, mantap ya Mas Bedu ya. Tuh Bu, jangan lupa beli Hemaviton Joint Care Max. Tapi Mas Bedu belinya di mana? Gampang. Untuk mendapatkan Hemaviton Joint Care Max, Ibu bisa membeli di Alfamart, apotik, toko obat terdekat, dan juga bisa melalui online shop. Gitu ya. Oke Bu, jelas infonya ya. Jangan lupa nih, minum 1 kali 1 hari Hemaviton Joint Care Max. Tapi apabila nyerinya banget nih, Ibu bisa minumnya 3 kali 1 hari. Oke, jelas? Hemaviton Joint Care Max, sendi sehat, aktif bergerak. Dan buat para pemirsa jangan kemana-mana, setelah ini kita akan kembali di rumah Mama Dede. Terima kasih Anda masih bersama kami di rumah Mama Dede. Baik, alhamdulillah jamaah kita sudah sampai di segmen terakhir dan Mama akan menyimpulkan kembali apa saja yang sudah Mama sampaikan tentang provokator agar kita bisa lebih paham lagi apa itu provokator. Dan nanti juga Mama akan menutupnya dengan doa. Kami persilakan Mama. Baik ibu-ibu, pemirsa TV One dimanapun Anda berada, provokator itu tahris. Tahris itu provokator. Apa sih yang mereka lakukan? Mereka ingin menghancurkan persahabatan. Mereka ingin menghancurkan persatuan dan kesatuan. Mereka ingin memisahkan yang saling bercinta, memisahkan yang saling berteman, dan seterusnya. Itu adalah kerjaan setan. Rasulullah bersabda,
Setan itu sudah putus asa melihat orang-orang sholat dan ibadah. Tapi setan tidak putus asa, maka mereka melakukan tahris. Mereka disuruh tidak sholat, masih bisa sholat. Disuruh tidak ibadah, masih bisa ibadah. Maka setan cari jalan yang lain menghancurkan mereka dengan cara membuat provokasi. Memisahkan orang yang bersahabat. Rasul pun bersabda, provokasi tahris adalah racun. Kita semua tahu yang namanya racun akan menghancurkan segala-galanya. Siapapun itu tidak pandang bulu, kalau sudah kena tahris, kena racun, akan hancur kehidupan mereka. Saking berbahayanya yang namanya tahris, yang namanya provokator, sampai Rasul bersabda kepada para sahabat, wahai para sahabat, maukah kalian mendapatkan pahala yang seimbang dengan ibadah sholat, yang seimbang dengan puasa dan bersedekah? Sahabat mengatakan, mau ya Rasulullah. Damaikan orang yang bertikai, akurkan mereka yang berseteru. Di situ pahala kalian akan setara dengan orang sholat dan orang puasa dan orang bersedekah. Masya Allah. Yuk hindarkan jadi provokasi, hindarkan mengadu domba orang, hindarkan memfitnah orang lain. Karena siapapun Anda, saudaranya setan. Setan yang paling banyak diberikan hadiah oleh Raja Setan, yaitu orang yang mencerai-beraikan, orang yang bercinta. Di antaranya suami istri yang tadinya akur saling bercinta, kadang-kadang diprovokasi oleh setan, maka rumah tangga mereka akan hancur. Kita jaga rumah tangga kita, jaga kekeluargaan kita, jaga persahabatan kita, jaga pertemanan kita, jaga persatuan dan kesatuan negara kita. Amin. Agar kita semua bisa menjaganya. Insya Allah kita mengharapkan punya negara yang baldatun thayyibatun warubun kufur, sesuai dengan harapan kita. Amin, amin. Kita angkat tangan yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana, lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adhimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami semua orang-orang yang beriman dan bertakwa. Kami sadar, kami selalu ada sekeliling kami orang yang tidak suka dengan persatuan kami. Kami menjaga kesatuan sebagaimana Engkau perintahkan kepada kami. Sebagaimana Rasulmu ajarkan kepada kami. Kami jaga persahabatan kami. Kami jaga percintaan kami dan keluarga kami. Kami jaga pertemanan kami dengan teman-teman kami. Kami jaga pergaulan kami dengan orang lain yang dekat dengan kami. Ya Allah, kami tahu ini dunia. Selalu ada provokasi. Selalu ada tahris dimanapun kami berada. Kami bermohon kepadamu ya Allah, mantapkan ketakwaan kami. Kuatkan iman kami. Kuatkan pendirian kami. Yang benar adalah benar. Yang salah adalah salah. Yakinkan di hati kami, yang benar pasti akan nampak, yang salah pasti akan dikalahkan. Oleh karena itu kami bermohon kepadamu ya Allah, berikan kepada kami, agar kami bisa memilah dan memilih mana yang benar, mana yang salah, tentu sesuai dengan aturan yang Engkau berikan kepada kami ya Allah. Lindungi kami ya Allah, pelihara kami ya Allah, jagalah kami ya Allah, jauhkan dari provokasi, agar kami tidak menjadi seorang provokasi, jangan terprovokasi, dan juga agar kami tidak terkena provokasi. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang Mama sampaikan pada pagi hari ini membuat kita menjadi lebih mengerti lagi apa itu provokator. Dan mudah-mudahan kita tidak menjadi provokator yang menyebarkan virus-virus atau racun-racun provokasi. Dan kita juga tidak tertular oleh ulah-ulah para provokator sehingga kita tidak mudah terprovokasi. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Baik, sekali lagi Mama terima kasih buat ilmunya pagi hari ini. Ipe terima kasih. Mas Bedu. Buat Ana Bawi terima kasih buat musiknya.
Dan untuk jamaah rumah Mama Dede yang di rumah, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari kami. Dan kami ingatkan bagi Anda yang ingin bertamu atau berkunjung ke rumah Mama Dede, kami persilakan untuk menghubungi informasi yang ada di bawah ini. Ya, dan Anda juga bisa men-follow akun Instagram kami di @rumahmamahdede_tv1. Dan kami ingatkan sekali lagi bahwa untuk berkunjung dan bertamu ke sini tidak dipungut bayaran, tidak dimintain uang alias gratis. Dan semua majelis taklim yang daftar berhak untuk datang ke sini tanpa dipungut bayaran. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk terus saksikan program Rumah Mama Dede setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 8 pagi hanya di TV One. Insya Allah kita ketemu lagi dalam program Rumah Mama Dede. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.